Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Hahaha, kita lihat saja ini. Gerindra ungkap ada pihak klaim kerja relawan ingin dapat jabatan, ya, toksik yang sesungguhnya begitu kan. Kata Habibur Rahman, ya, dari kader Gerindra begitu kan. Saya kira sudah mulai melihat dengan koalisi Prabowo mulai kocar-kacir begitu kan, ya. Mulai ada nuansa-nuansa yang kemudian saling sikut menyikut. Saling sikut-sikutan begitu kan, ya. Ini ada apa begitu kan? Ini justru kalau menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka saling rebut jabatan begitu. Bukan tidak mungkin seperti itu begitu kan. Sampai-sampai seorang Prabowo ingin bertemu dengan PDIP yang ngotot sekali begitu kan, ya. Sedangkan di dalam tubuh koalisi Prabowo Gibran ya semakin saling sikut-sikutan, saling mereka mencari sensasi begitu kan. Ini yang mungkin disampaikan oleh Habibur Rahman, jangan-jangan ini yang toksik sebenarnya begitu kan. Ini ya kita lihat saja komentar-komentar dari Bung Rocky begitu kan, ya. Mengatakan yang paling toksik itu adalah Gibran katanya begitu kan. Kata Bung Rocky ini begitu. Ya kita lihat saja di situ nampaknya sekarang ini ya sudah mulai saling kecewa begitu. Saya keringet memenangkan seorang Prabowo Gibran. Tiba-tiba kok saya hanya dapat ini, hanya dapat itu. Dan Partai Gelora tidak ingin mereka begitu kan, ya. Partai-partai kecil yang kemudian memenangkan Prabowo Gibran, lalu kemudian mereka dapat menteri, dapat ini, dapat itu begitu. Sangat-sangat disayangkan. Mengapa sekarang itu seorang Prabowo, seorang Gerindra ingin sangat bertemu ya dengan Ibu Megawati. Ya, sangat ingin menyatukan Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena saya rasa kalau hanya PKB dan Partai Nasdem yang kemudian bergabung kepada koalisi Prabowo, jelas ini masih belum cukup di situ. Karena apa? Karena ada PKS dan PDIP yang kemudian menjadi oposisi besar, sedangkan di parlemen begitu PDIP punya kekuatan luar biasa. Jadi belum cukup mereka, belum aman seorang Prabowo begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo saja mau ketemu dengan PKS saja mereka banyak yang menghalangi di situ begitu kan, ya. Salah satunya banyak di situ. Ya terutama ngapain sih partai-partai oposisi mau diajak gabung kepada koalisi? Kan begitu pemikiran-pemikiran mereka begitu. Artinya secara tidak langsung ya saya kira tantangan dari Partai Prabowo begitu semakin berat di situ begitu kan, ya. Prabowo mungkin agak bingung hari untuk menentukan itu, terjebak pola kepentingan politik, kue-kue politik yang akan dibagikan. Saya rasa nanti ya kalau semua dibagikan saya kira tidak cukup di kementerian begitu kan. Pasti ya buat lembaga baru, kementerian baru, buat yang kemudian di sini dan di situ dan sebagainya. Terlalu banyak orang-orang yang meminta itu begitu kan. Kue-kue jabatan semakin dekat ya. Kita tunggu saja pada Oktober bagaimana ketegasan dari seorang Prabowo. Ya jangan-jangan kalau menurut saya pribadi ketegasan Prabowo ya dibandingkan menjadi spekulasi semuanya ya mending dengan cara Pak SBY saja begitu kan. Ambillah orang-orang yang punya potensial, orang-orang akademisi, orang-orang tokoh politik begitu kan, ya, yang kemudian tidak terafiliasi kepada partai, biar semuanya tidak dapat begitu. Ambillah di kementerian untuk berada di posisi kementerian. Itu saya kira baik begitu kan. Yang bisa bekerja, yang punya prestasi luar biasa, bukan hanya menyodorkan karena dari partai si A, si B dan si itu begitu kan. Kalau tidak bisa ya seimbang aja. Ya 50% adalah dari partai politik, ya 50% dari non partai politik. Itu baru orang akan berspekulasi bahwa kepemimpinan seorang Prabowo tidak akan bisa dipreteli oleh seorang Jokowi. Kan logikanya seperti itu begitu. Jadi ya inilah politik kita ke depan begitu kan. Tapi nampaknya masyarakat masih belum puas ini.
udah mulai sikut-sikutan ya, toxer namanya ya, bukan bukan toksis katanya begitu. Toksik katanya begitu. Ini asal relawan jadi relakan katanya begitu. Ya, ini belum dilantik sudah menjadi rebutan begitu kan ya. Yang satunya ingin ini, ingin itu dan sebagainya begitu. Ya, kita lihat saja nanti urusannya bagaimana ke depan. Tapi ya dengan catatan ini ya kita lihat saja di 100 hari kepemimpinan dari seorang seorang Prabowo pasti akan lebih banyak spekulasi di situ. Yang satunya menteri ini, inginnya itu dan sebagainya begitu kan. Gerindra ungkap ada pihak klaim ya kerja relawan ya ingin dapat jabatan. Siapa mereka? Mari kita baca ya. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan relawan adalah bagian dari integral dari tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Oleh karena itu kata dia jangan ada pihak-pihak yang memecah belah keduanya. Relawan adalah bagian dari integral dari tim kampanye Prabowo, kata Habibur Rahman ya dalam keterangannya. Dia menjelaskan bahwa banyak awal kebijakan perdamaian adalah menyatukan unsur relawan, partai politik, parpol dalam TKN dengan dibentuknya Komando Golf. Ya, Komando Golf ada, lanjut dia untuk membidangi relawan. Ya kita lihat saja di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya ini kan tidak solid sebenarnya ya, kepemimpinan dari seorang Prabowo tidak solid di situ. Artinya apa? Artinya muncul spekulasi bahwa di dalam tubuh mereka banyak yang menyodorkan jabatan-jabatan itu, apalagi jabatan-jabatan seorang menteri. Jangan-jangan di kantong Pak Prabowo sudah full begitu kan ya, lewat kantong Gibran. Gibran mau mengajukan ini, mau mengajukan itu, bisa saja terjadi begitu kan. Inilah bangsa kita, inilah rakyat Indonesia begitu kan ya. Semuanya ternyata untuk membangun bangsa saja ada timbal balik ya, harus ada. Kalau saya mendukung ini saya dapat apa? Kira-kira seperti itulah logikanya begitu ya. Ya sampai kapanpun presiden kita mau ganti 100 kali pun begitu, kalau toh di dalamnya masih memikirkan ordalnya, memikirkan ini itu dan sebagainya, saya kira tidak akan maju bangsa kita. Seperti apa yang disampaikan seorang Prabowo begitu kan, dia mengatakan nanti di kepemimpinan seorang Prabowo tidak ada lagi yang namanya anaknya ini, anaknya itu, ponakannya ini, ponakannya itu, teman ini, teman itu. Tapi kita lihat saja apakah omongan seorang Prabowo itu sesuai dengan realitas mereka atau sebagai hanya omon-omon saja. Kita tunggu saja. Wah. Ini luar biasa begitu ya. Ternyata banyak di dalam tubuh seorang Prabowo ini begitu kan ya. Maaf, di koalisi Prabowo ini banyak kepentingan-kepentingan terselubung. Habibur Rahman mengatakan ya Prabowo memiliki semangat untuk merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa. Untuk itu dia mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang mencegah belah relawan dengan TKN dengan membeda-bedakan antara relawan dan TKN menggunakan politik toksik. Bahkan ada yang entah di mana waktu Pilpres, tapi saat ini kemudian ya serasa paling pahlawan sebagai mengklaim kerja-kerja relawan dengan tujuan minta jabatan. Tentu di pemerintahan Prabowo. Termasuk inilah toksik yang sesungguhnya yang mungkin disampaikan oleh Pak Luhut, ujarnya. Jadi orang-orang yang kemudian minta jabatan, saya ini relawan, saya ini pendukung Prabowo. Ya mungkin bisa mengatakan seperti itu begitu kan. Saya ini pendukung Prabowo, saya ini relawan Prabowo, saya ini yang memenangkan Prabowo. Saya ini yang sosialisi Prabowo. Tapi tahu-taunya di belakang mereka minta jabatan, minta ini ya. Tidak dikasih ya mau keluar-keluar sana sini, ancaman sana sini. Gimana? Ini mau dukung untuk membangun bangsa atau hanya cari jabatan sih sebenarnya? Nah, inilah yang kita lihat ke depan begitu kan. Jangan hanya cari sensasi dan jabatan ya. Ya ada orang, ada menteri misalnya begitu kan ya, baru dilantik ya karena haus kekuasaan, tiba-tiba serasa menjadi presiden mereka. Ya mungkin ya Habibur Rahman sudah mengetahui ini semua begitu kan ya, bahwa kerja relawan, kerja TKN itu sangat luar biasa. Tapi satu sisi walaupun mereka bekerja, apakah minta jabatan? Jabatan, ayo jabatan. Inilah yang kita lihat ke depan begitu, wajar ya. Semuanya kan tergantung Prabowo begitu. Ya, saya kira
Orang yang kemudian keluar-keluar itu pasti kelihatan ya, nampaknya seperti Fahri Hamzah ya, seperti dengan yang lain ya, banyak mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.